Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Jamaah salat subuh tamu undangan Allah yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan yang hari ini, yang saat ini kita rasakan dapat memberikan nilai tambah bagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan semuanya ini kepada kita. Apalah arti kehebatan, kekuatan yang ada pada diri kita, tanpa adanya ridho dari Allah semuanya akan sirna. Dan insya Allah kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal perbuatan yang kita miliki. Jamaah rahimakumullah, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77 dan 78, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Jamaah yang berbahagia, sejatinya kehidupan yang ingin kita raih adalah keberuntungan. Apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah cari untung. Kita bekerja siang malam, kita banting tulang, yang anak-anak kita belajar sungguh-sungguh, ini juga cari untung. Supaya mereka beruntung, supaya masa depannya tidak buntung, supaya masa depannya cerah. Demikian juga yang sudah dewasa, mereka menuntut ilmu, mencari pengetahuan, mencari skill, mencari keahlian, memupuk semangat, semuanya untuk mencari keuntungan. Apalagi kita yang sudah tua, yang sudah berumur, ini ujung-ujungnya adalah kita cari keberuntungan. Di firman Allah ini, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, wasjudu, sujudlah kamu, wa'budu, sembahlah Tuhanmu, wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat keuntungan. Jadi kita senantiasa dituntut untuk senantiasa berbuat kebaikan, kebajikan, karena inilah yang akan memberikan keuntungan. Kalau perbuatan jahat pasti membuat kita tidak beruntung. Inilah yang disebut sebagai orang yang merugi. Maka keuntungan yang kita cari adalah keuntungan yang abadi, bukan hanya untung di dunia. Banyak orang mencari keuntungan di dunia sehingga dia menabrak semua syariat, menabrak aturan, regulasi, baik yang dibuat oleh manusia maupun regulasi yang dibuat oleh Allah. Agar kita beruntung, ya kita harus mengikuti kedua-duanya.
taat kepada pemimpin sekaligus juga atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin kita, yaitu mengikuti aturan dan regulasinya agar kita selamat, beruntung. Nah, ini keuntungan akhirat ini adalah lebih abadi, bukan hanya sesaat, tapi adalah selama-lamanya. Di dunia ini adalah tempat bagi kita untuk beramal, memupuk amal, untuk mencari keuntungan di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, maka kita diseru untuk ruku, sujud, beribadah kepada Allah secara ikhlas semata-mata untuk mencapai kemuliaan. Kemudian di ayat 78 Allah berfirman, wajahidu fi sabilillah wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Nah, ini adalah agar kita dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah Allah, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Jadi kita ini adalah melanjutkan dari ajaran Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim ini adalah ajaran yang dibawa adalah tauhid, ketauhidan, keimanan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibrahim ini disebut dalam sejarah sebagai bapaknya Anbiya atau bapak ketauhidan, yang mengajarkan karena ketauhidan inilah meluruskan dari agama yang menyimpang kepada agama yang semata-mata mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beragama ini harus dengan berjihad bersungguh-sungguh, tidak asal atau waton suloyo, tapi harus diperjuangkan sehingga kita hari ini kita beriman, besoknya kita bisa menjadi tidak beriman. Maka kita harus konsisten, harus kita jaga keimanan kita kepada Allah supaya tadi godaan dan rayuan yang merongrong keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mudah goyah. Nah, ini tugas kita adalah mempertahankan keimanan kepada Allah sejak kita lahir sampai kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala ini dengan keimanan dan tulus semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat, sehingga kita adalah orang-orang yang tuflihun, orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.